Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Irfan. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Amin. Mungkin kalau kalian mendengar kata liburan pasti sangat senang ya kan, dan antusias. Apalagi kalau segala hal digratiskan. Langsunglah tuh pasti instant story di Facebook dan Instagram. Gini captionnya, "Ye, liburan kali ini ke pantai sangat indah. Gak apa-apa lah, uang pribadi habis." Nah, seperti halnya film pada kali ini tentang liburan, bukannya berbagi kebahagiaan ke orang yang disayang, malahan berujung kengerian ketika hiu tiba-tiba hadir di tengah kegiatan mereka. Apakah ada yang bisa selamat dari serangan hiu ini dan bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Tanpa berlama-lama dan spoiler terlalu banyak, boleh kali ya klik tombol subscribe? Udah Kang Ganteng? Udah, Teteh Cantik udah juga? Yuk kita gaskan, ngopi lah tuh sana. Cerita akan diawali memperlihatkan dua sepasang kekasih yang lagi dimabuk cinta berada di dalam perahu kecil untuk berlayar. Entah apa yang mereka lakukan, pikirkan saja sendiri. Lalu tiba-tiba, ya, akibat terkaman hiu membentur perahu, mereka berdua pun nyemplung dan menghinggapi kemodaran. Film hiu besar baru dimulai. Awas, jaga tuh mata. Segar, nggak ngantuk kan? Ya, nama wanita semampai ini adalah Dr. Sen. Meski hari-hari dirundung kesibukan, tak lupa dia selalu memanjakan otaknya dengan cara berselancar. Di sana, Dr. Sen juga bertemu dengan adiknya bernama Yiran dan kekasihnya bernama Zhou. Dan pasti tanpa berlama-lama mereka pun menuju pelabuhan untuk segera pergi menuju lautan istimewa agar secepatnya menikmati keindahan alam. Tapi sebelum mereka berangkat, ada lagi dong wanita. Mantap ya kan? Ya, beliau bernama Wendy, atasan di kantornya Zhou. Ya, meski Yiran nampaknya cemboroi dengan kedekatan mencurigakan tersebut, tetap mereka capcus untuk berangkat. Setelah sampai di lokasi, Sen pun langsung berenang ya kan, sedangkan Yiran, Zhou dan Wendy terjadi cinta segitiga yang dimana ternyata Zhou memiliki rasa terhadap Wendy membuat Yiran langsung mendorongnya hingga terjatuh ke dalam air. Otomatis karena Zhou udah kepincut dengan kekasih barunya, langsunglah menolongnya, membuat hati Sen sangat kacau dan mencoba perhatian Zhou apakah sama jika dia juga terjatuh. Malah dikacangin. Dari sini Dr. Sen sangat kasihan terhadap Yiran yang seharusnya liburan berujung kebahagiaan, malah dirusak oleh orang ketiga dan mirisnya bosnya sendiri dipacarin. Di tengah hati sedang berkecamuk dan tidak bisa kembali ke perahu besar, di saat itu juga ada seekor hiu menyerang tanpa lampu merah. Ya, Yiran diserang tanpa aba-aba membuat si gadis malang ini harus modar dalam keadaan sakit hati, membuat mereka yang selamat langsung menuju kapal yang tidak ada penghuninya. Masih ingat kan kalian yang di scene awal? Nah, mungkin itu pemiliknya. Untung Dr. Sen tepat waktu dan disusul Zhou serta Wendy, dan tiba-tiba meski Wendy selamat, namun dia terluka oleh sirip sang hiu, membuat dirinya pingsan dan langsung ditolong oleh Dr. Sen untuk mengobati goresan yang ada di kulit kebanggaannya. Setelah kejadian ini, mereka bertiga pun harus ikhlas berada di perahu kecil tersebut sampai ada pertolongan dari orang lain. Tapi karena Dr. Sen seorang dokter yang selalu dibutuhkan, beliau pun memikirkan cara untuk kembali. Dan hal pertama yang harus dilakukan adalah menarik atau melepaskan jangkar yang berada di dalam air, sehingga pilihan terakhir ketika jangkar tersebut nyangkut di tepian terumbu karang membuat Dr. Sen harus berenang ke dasar laut kembali. Dari sini saya sedikit gedek sih sama nih cowok. Masa perempuan ya kan disuruh nyelam? Tapi mungkin dia emang takut kali ya. Tanpa pikir panjang, Sen pun nyelam dan bisa melepaskan pengikat tersebut sampai akhirnya. Ya, hiu ternyata terus mengawasi pergerakan mereka, dan ketika sang predator agak sedikit menjauh, Dr. Sen pun langsung menuju perahu kembali meski hampir terengah-engah kehilangan udara.
Lalu mereka pun sempoyongan mengayunkan tangan pengganti dayung yang gak ada, membuat kegaduhan tersebut kembali menarik perhatian Sang Hiu dan serangan terjadi beberapa kali. Ya, meski aman-aman saja, tapi kehadiran Sang Hiu membuat hati mereka kembali beradrenalin hingga akhirnya serangan terakhir ternyata membuat perahu menjadi bocor dan Dr. Sen pun langsung melepaskan pakaiannya untuk sedikit menahan kebocoran. Oh my god. Dari sini kita akan melihat sifat yang sebenarnya dari cowok ini. Di tengah kepanikan melanda, ternyata dia pengen pergi sendiri menyelamatkan hidupnya, sampai-sampai kekasih barunya pun didorong olehnya sampai terjatuh. Dan Dr. Sen pun yang melihat hal tersebut langsung berusaha menyelamatkan Wendy serta memberitahukan kepadanya agar tidak bergerak saat hiu mulai mendekat. Ya, teori Dr. Sen sungguh keren, sedangkan Joe yang berusaha untuk meraih kapal pun ternyata menjadi incaran sang hiu. Syukur bisa selamat ya kan, akan tetapi Mamam, sayang sekali. Cukup di sini, kata hiu, kau menyakiti perempuan. Ya, terbukti kalau hiu lebih ganas daripada buaya darat. Kini hanya dua wanita cantik ini yang terjebak dengan rasa kelaparan, kehausan, bahkan harus merasakan teriknya matahari dan dinginnya angin malam, apalagi cuma sehelai kain yang tersisa di tubuh mereka. Dan akhirnya Wendy menceritakan penyesalan dirinya karena telah merebut kekasih Yiran yang padahal dia sudah mengetahui Joe pacaran dengan Yiran, tapi apa boleh buat, bubur sudah jadi nasi. Kebalik. Biasa ya kan, orang akan sadar diri kalau hidupnya dalam keadaan terhimpit. Coba kalau senang, kemana aja Anda? Lanjut. Setelah itu Sen dan Wendy pun mengambil sikap akan berusaha ke suar penyelam yang berada tidak jauh dari mereka. Sebab kalau menunggu pertolongan pun akan sia-sia karena perahu sudah mulai tenggelam perlahan-lahan. Tapi baru juga mau niat nyemplung, hiu malah seperti mengetahui isi hati mereka dan terjadilah pertarungan hiu versus wanita bertongkat Ratu Neptunus. Ya, mereka berdua pun terguling akibat kekuatan hiu dan pasti harus mempercepat renangnya menuju suar penyelam sebelum hiu kembali akibat luka yang bikin dia sakit pinggang. Setelah Dr. Sen selamat dan udah berada di atas suar, Wendy pun menyusul. Ya kan, terlihat Wendy udah sangat lemes menghadapi keadaan dan tiba-tiba ya, kini cuma Dr. Sen yang tersisa. Lagi-lagi harus bertahan dengan dinginnya malam hari. Apalagi habis berenang ya kan, pasti menembus sampai ke tulang sumsum. Coba kalau ada saya. Lalu beliau pun berusaha cek tempat tersebut, berharap ada yang dimakan dan syukurlah sebuah botol air mineral berhasil ditemukan. Ya, meski kurang, setidaknya ada yang masuk ke tenggorokan. Lalu beliau pun mencoba untuk rebahan dengan keadaan perut melilit dan hati sangat sakit kehilangan orang terdekat, sampai akhirnya ada secercah harapan ketika ada kapal yang lewat. Sayang, boro-boro nyamperin, usahanya menyalakan tembakan suar pun tidak digubris, malahan menjauh. Dan lagi-lagi penderitaan selalu menghampiri ketika hidupnya selalu diganggu sang predator air mematikan. Sedih. Ketika serangan terus-menerus dilayangkan oleh sang hiu, beberapa kejadian pun terjadi yang dimana karena rasa lapar yang sudah akut, hiu pun meloncat setengah terbang untuk mendapatkan Dr. Sen dan sampai akhirnya pondokan tersebut hancur oleh kekuatan hiu menembus dari bawah punggung rakit tersebut. Kemudian beliau pun berusaha berenang kembali menuju ke atas bebatuan. Entah dari mana datangnya batu itu, tapi ya udahlah ya kan. Dan akhirnya berhasil selamat dan tertidur lelap. Singkat waktu di pagi harinya beliau terbangun, nampak mukanya sangat pucat pertanda kekurangan cairan dan makanan, membuat jamur yang ada di bebatuan tersebut pun menjadi santapan meski rasanya ya tak seenak jamur crispy.
Dan kini beliau pun sangat lemes oleh keadaan dan melihat sebuah tangki di dekat dirinya, langsunglah menyelam untuk meraihnya. Tapi ketika sudah mendapatkan dan kembali ke bebatuan, si Yu pun sudah makin mendekat. Lalu ya, lagi-lagi berhasil selamat. Dan kini hal terakhir yang harus dilakukan Dr. Sen adalah memancing hiu dengan aroma darah yang diambil dari tubuh sendiri, berharap hiu menunjukkan eksistensinya agar secepatnya melakukan fatality. 2 menit menunggu kedatangan hiu, akhirnya dia datang juga dan pasti melakukan serangan terhadap Dr. Sen secara mengkambing buta. Dan saat itu juga beliau melemparkan tangki minyak ke dalam mulutnya diiringi sebuah tembakan. Ya, hiu pun modar dan film pun tamat. Oke teman-teman, segitu aja. Ya, meski filmnya sangat klise, setidaknya ditutupi oleh para aktris yang wow sih. Pesan yang dapat kita ambil pelajaran dari film ini adalah hidup terkadang berjalan seperti roda yang terus berputar. Ada kalanya kita di atas merasa penuh kebahagiaan nih, namun di sisi lain ada kalanya juga kita berada di bawah merasa sedih dan kecewa. Sebab usaha yang dilakukan tidak dihargai dan seakan sia-sia begitu saja. Nah, situasi seperti ini tentu bisa dialami oleh siapa saja, iya termasuk saya ya kan. Baik itu tentang kisah percintaan, pekerjaan, persoalan keluarga dan sebagainya. Meski begitu, kita tetap harus kontrol emosi dan bersikap tegar saat merasa dikecewakan karena tidak dihargai. Karena pada sejatinya manusia diciptakan dengan karakter dan sifat yang berbeda-beda. Jadi wajar saja jika tidak semua orang bisa menghargai perasaan orang lain. Tak perlu memendam amarah dan rasa kecewa. Ya, sekali-kali ungkapkan perasaan kecewa tersebut supaya hubunganmu dengan orang lain menjadi lebih baik dan tidak saling salah paham lagi. Oke lah, bacot apa sih saya. Oke, jaga kesehatan kalian, jangan lupa makan dan tetap fokus menjalani hidup agar bisa menjadi lebih baik lagi. Saya Irfan, pamit, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.